Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, selamat kita memasuki tahun yang baru dalam anugerah, kasih karunia dan pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan bahkan kemenangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun baru ini kami bersyukur kami kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Jepang pada saat ini. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa mereka berada dalam kondisi ketidakpastian. Secara teknologi mereka memang termasuk bangsa yang maju, tapi secara sosial, secara demografis dan juga geografis mereka merasa bahwa mereka rapuh. Di satu sisi teknologi yang maju itu membanggakan, tapi di sisi yang lain populasi yang menurun, harga bahan pangan yang meningkat, bencana gempa dan tsunami yang masih membayang menjadi kekhawatiran dan membawa ketidakpastian. Fenomena seperti ini juga melanda sebagian masyarakat dunia. Banyaknya tantangan yang semakin besar di masa depan menimbulkan suasana ketidakpastian dan memunculkan kekhawatiran. Tapi di hari pertama tahun baru 2026 ini, kita perlu kembali untuk berpegang pada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah dengan semangat dan sukacita, bukan dengan keputusasaan, dan dengan iman serta pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan, bukan dengan kekhawatiran. Dalam Injil Matius 6 ayat 25 ini Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu ini masih relevan sampai hari ini. Dan pesan yang sama ini berlaku buat saudara dan saya, ditujukan kepada kita. Tuhan tahu kita manusia bisa diliputi oleh kekhawatiran, dan itu sebabnya Tuhan mengatakan di sini agar kita jangan khawatir. Sebenarnya dalam konteks tertentu kekhawatiran adalah mekanisme bertahan hidup, dan kekhawatiran itu menjadi satu hal yang baik. Sebagai contoh misalnya, kita khawatir akan ada kemacetan, dan untuk itu kita pergi lebih cepat untuk menuju ke kantor. Kekhawatiran semacam ini membuat kita mengambil sikap untuk mengantisipasi keadaan. Tapi kekhawatiran akan kemudian menjadi masalah kalau kekhawatiran ini menjadi sifat kita, di mana kekhawatiran itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Dan inilah yang sebenarnya tidak baik. Orang yang punya sifat khawatir akan selalu dan cenderung khawatir tentang apapun juga. Dan sifat ini muncul sebagai sikap yang pada akhirnya kalau tidak diatasi akan membawa kecemasan. Tuhan Yesus mengajar kita, memerintahkan kepada kita agar kita tidak khawatir akan hidup ini, akan apa yang hendak kita makan, minum, akan apa yang hendak kita pakai.
Bukan berarti bahwa kita masa bodoh dengan keadaan, bukan saudara. Kita tetap perlu berusaha. Tapi intinya yang Tuhan mau dari kita adalah kita membuang semua kekhawatiran dari dalam hati dan pikiran kita, serta mempercayai Tuhan sebagai pemelihara atas hidup kita. Hari esok kita tidak tahu, tapi yang pasti saudara, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Pergumulan dan tantangan bisa datang, tapi percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu disediakan. Mari jangan khawatir, lakukan bagian kita dan serahkan semua kepada Tuhan yang menjadi pemelihara akan kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, pengertian untuk kami menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Situasi dunia seringkali membuat kami khawatir, membuat pikiran kami diliputi dengan kecemasan. Tapi saat ini kami kembali mengerti dan kembali diluruskan untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, menyingkirkan semua kekhawatiran dari hati dan pikiran kami, dan menyerahkan semua kepada Tuhan, sebab Engkaulah pemelihara akan kehidupan kami semua. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap kuat dan percaya, senantiasa melangkah dengan penuh sukacita, tidak diliputi oleh kekhawatiran, tapi senantiasa percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, mencari Engkau lebih lagi, mengutamakan Engkau dalam hidup kami, sebab Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu atas kami terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.